Justru mereka tidak pernah akan bisa mencium aroma surga tersebut. Apa makna tidak bisa mencium aroma bau surga ini tadi? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kita berlindung daripada perkara-perkara yang seperti ini. Dan apa yang menjadikan mereka sampai tidak bisa mencium aroma bau surga? Karena kemaksiatan dan kesalahan yang mereka lakukan sehingga Allah murka. Dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menahan kepada mereka ini untuk dapat mengenali atau mencium aroma surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya karena maksiat. Dan ketika Nabi mengatakan tidak bisa mencium bau surga, artinya orang ini tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Seperti apa amalan mereka? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW adalah yang pertama, orang yang mencari ilmu agama dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Belajar ilmu agama tujuannya untuk dunia. Belajar ilmu agama bukan untuk menjadikan dirinya lebih saleh, bukan untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi dia cari ilmu dunia khusus untuk dirinya mencari dunia yang banyak. Padahal ketika orang itu mempunyai ilmu agama, mempunyai ilmu yang berkaitan dengan urusan agamanya, lalu ilmu agama ini dikaitkan dengan iman yang ada di dalam dadanya, maka orang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya benar, ilmunya adalah ilmu yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ilmu yang kemudian dijalankan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah mengangkatnya beberapa derajat. Kalimat derajatnya di sini bukan darajah. Kalau darajah itu 1 derajat, tapi Allah mengatakan darajat. Darajat ini artinya bisa 3, 4, 5 atau sampai 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah katakan derajat mereka diangkat itu di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang mempunyai ilmu dikaitkannya dengan keimanannya, artinya ilmunya dijalankan, ilmunya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang ini akan dinaikkan derajatnya di dunia. Ketika mereka masih hidup, Allah angkat dia, Allah muliakan orang-orang tersebut. Dan ketika nanti mereka sudah meninggal dunia, di akhirat pun Allah akan mengangkat derajat mereka ini tadi. Nah, ini sebuah keutamaan. Tapi ketika ilmu itu dicari, kemudian urusannya adalah urusan dunia yang diketengahkan atau yang dimajukan urusan dunia, maka hati-hati, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa linasibin bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang-orang yang mencari ilmu, yang seharusnya ilmu ini dia cari untuk mencari ridhonya Allah, artinya ilmu agama, ilmu yang khusus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cari ilmu tersebut untuk mendapatkan kekayaan dunia, maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, tidak pernah akan mendapatkan aroma bau surga. Ini berbahaya, Bu. Jadi kadang-kadang kan kita ini ada orang, misalnya bukan kita pula, ada orang anaknya nanti dididiknya, nah kalau sudah sekolahnya lulus kayaknya masuk pesantren, ya kan? Kalau sudah masuk pesantren kayaknya bisa jadi kiai kondang. Kalau sudah jadi kiai kondang ini kayaknya ikan berduit nakai. Nah, ini anaknya sudah dididik untuk urusan dunia, bukan untuk dididik kayaknya ikan kalau sudah lulus dari pesantren apa segala macam, ikan akan jadi orang soleh, kamu akan jadi orang gini, urusan yang baik-baik kita sampaikan, tidak. Dan sekarang pun ini terjadi. Kita ini kalau melihat di televisi itu kan kadang-kadang ada para ustadz yang berita-beritanya kan, jadi pakai manajemen, bertarif. Kalau hendak ceramah berapa dulu, kemana? Oh, dari Jakarta ke Banjarmasin. Oh, kalau pasaran saya Banjarmasin 30 juta. 15 bang Pak Ustadz, Pak Kiai. Oh, udah kawak, 15 itu lokalan.
Nah ini banyak terjadi yang seperti itu. Bahkan sampai terjadi pertengkaran gara-gara urusan honor. Masya Allah. Kenapa mereka ini belajar agama untuk apa? Untuk mencari dunia. Yang mereka inginkan adalah agar dunia itu mereka dapatkan, dan dengan sebab ilmu agama orang memuliakan dirinya dan orang menjadikan bisa, dan dia akan menjadikan dirinya bisa mendapatkan urusan-urusan dunia ini tadi. Nah ini perkara yang sangat dilarang, yang dikatakan celaka kata Nabi SAW, bahkan sampai tidak mendapatkan aroma bau surga. Ini satu perkara, Bu lah. Yang ulun takutkan lagi itu kalau kita ini datang ke pengajian bukan untuk mencari ilmu. Kenapa ke pengajian? Oh, datang ke pengajian di sini kenapa? Oh, banyak kekawanan terkumpulan di situ. Sudah berjanji tadi di WA berkumpulan. Nah, nang kayak ini nih kalau bisa jangan, Bu. Karena takutnya ini akan menjadi sesuatu yang menjadi sebab kita cari ilmu tersebut, kita datang ke kajian tersebut, kita datang ke majelis ilmu tersebut tidak untuk mencari ridhonya Allah, tidak untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hanya ingin mencari kawan, hanya mencari tempat pindah nongkrong. Nah, ini yang bahaya. Takutnya apa? Kita capek sudah di dunia ini keluyuran ke sana kemari mendatangi pengajian, ujung-ujungnya tidak mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Artinya ilmu yang dipelajari tapi tidak untuk mencari keridhaannya Allah, bahkan untuk mencari urusan-urusan dunia saja. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama adalah menisbatkan nasab bukan pada orang tuanya. Nah, ini bahaya, Bu. Karena nasab itu di dalam Islam adalah perkara yang paling dijaga. Bahkan nasab ini masuk di dalam maqasid syar'iyyah. Apa maqasid syar'iyyah? Maqasid syar'iyyah itu adalah tujuan diadakan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan syariat Islam. Ini punya tujuan. Salah satu tujuan daripada syariat Islam adalah menjaga nasab. Hifdzun nasl. Menjaga nasab ini salah satu tujuan daripada syariat agama Islam. Makanya di dalam Islam ini begitu diperhatikan urusan nasab ini. Apa pentingnya nasab? Apa pentingnya menjaga urusan keturunan ini tadi? Ini pentingnya nanti dalam urusan warisan, penting nanti dalam urusan mahram, penting juga dalam urusan perwalian, penting juga dalam urusan pernikahan. Kalau orang tidak tahu nasabnya, tidak tahu, akhirnya bisa kawin nanti sesaudara atau saudara susu kawin menikah, atau nanti seperti orang-orang jahiliyah, abahnya menikahi anaknya, atau saudara menikah dengan saudara. Nah, ini perkara-perkara seperti ini justru akan merusakkan nasab, dan ini dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diadakan urusan nasab ini benar-benar diperhatikan dan dijaga betul di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam melarang orang berzina. Islam melarang dan mengharamkan orang melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah tahu, Bu, ya? Kawin kontrak. Itu di daerah puncak sana rame. Nanti datang orang-orang dari Timur Tengah, kayaknya di sini udah 2 bulan misalnya, kayaknya kawin nikah kontrak cuma 2 bulan. Setelah 2 bulan kayaknya sarak. Yang laki yang ini bulik, misalnya ada lagi yang datang bina hendak mengontrak, bedakannya ini tadi dikontrakakannya pulang. Terus seperti itu. Dan yang seperti ini haram hukumnya di dalam Islam, nikah yang seperti ini. Kenapa? Karena nasab tidak akan terjaga. Orang tidak tahu ini orang anak siapa. Makanya di dalam Islam, pernikahan orang yang mengandung dengan tanpa menikah dengan resmi, dengan benar, artinya berzina. Orang ini berzina, lalu kemudian dia mengandung dan anaknya lahir. Anak ini tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Bukan anak bapaknya, meskipun si bapak ini yang menghamili perempuan itu tadi, tapi tetap tidak boleh dinasabkan. Kenapa? Sebagai hukuman. Karena Islam menyuruh mereka kalau ingin punya anak itu harus menikah dulu. Tapi dia melanggar dan melakukannya tanpa melalui proses pernikahan. Akhirnya apa yang dinasabkannya? Dinasabkan kepada ibu. Nah, di pengadilan kita ini, di negeri kita ini juga seperti itu. Kalau orang yang tidak bisa menunjukkan surat nikah bapak dan ibunya, lalu maulah akte kelahiran, itu kadakawa. Harus jadi anak dari seorang ibu. Itu seperti itu, Bu. Kayak ulun ini
Abah Ulun ini menikah sebelum tahun 45. Ya kalau hendak mencari suratnya setengah mati, kalau adalah suratnya tahun segitu. Ada tahun lagi sudah. Beulah akte kelahiran, dicari surat ini tadi. Mana suratnya? Ulun, ya anak Abah Ulun dan Mama Ulun, Pak. Ya tapi minta surat tujarnya. Akan ada kawa. Jadi harus akhirnya surat yang keluar anak seorang ibu, bukan anak seorang bapak dan ibu ini tadi, anak seorang ibu. Dengan sebab, nah ini aturan di dalam, dan ini sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menikah tanpa orang yang mempunyai anak tanpa ada pernikahan, nah maka ini dijadikan seperti itu. Tapi dalam undang-undangan ini ya kebablasan, ya kan? Seorang abah lawan mama ini menikah hujuran, tapi tahunnya tahun bahari yang belum ada surat, belum musim surat, dicarinya juga suratnya ini tadi, boy. Nah, kayak apa mencarinya kita? Orangnya yang hendak ditakuni suratnya mana sudah kadadaan berataan. Sedangkan kita perlu dengan surat ini, ya sudah terpaksa. Hendak ditulisnya kayak apakah, biar anak siapakah, ibaratnya yang penting dapat surat. Ya kalau, nah ini. Tapi kalau secara resmi, secara hukum Islam, orang yang berzina punya anak tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Bagaimana kalau bapaknya meninggal dunia tidak menjadi ahli waris? Bagaimana kalau anaknya ini tadi perempuan lalu menikah, bapaknya tidak boleh jadi wali? Orang laki-laki yang menghamilinya tadi tidak boleh menjadi wali, meskipun semua orang mengatakan si fulan ini bapaknya, tidak bisa. Nah, ini aturan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga termasuk hati-hati orang yang mengadopsi anak. Nah, mengadopsi anak ini kadang-kadang karena diulahkan akte, ini anak saya, abahnya ini, ibunya. Ini haram hukumnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu, anak-anak tirimu itu sebagai anakmu. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu cuma omongan dari mulut-mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka bukan anak kalian, ini adalah yang benar. Ini terjadi karena kasus ketika Zaid bin Harithah ini diangkat anak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya kemudian terkenal menjadi Zaid bin Muhammad. Diumumkan oleh Nabi sebelum turun ayat ini, diumumkan oleh Nabi bahwasanya Zaid adalah anakku, kata Nabi, dan Zaid akan mewarisi dari aku. Lalu turun ayat ini. Turun ayat ini yang melarang bahwasanya anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, bapak angkat. Dan anak angkat yang abahnya meninggal dunia, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapak angkatnya maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini banyak kejadian angkat anak, karena oh ini ulun angkat mulai bayi, Ustaz, mulai lagi habang, lahir keluar dari rahim ibunya langsung dibawa bulik. Biar hendak belum keluar sudah dibawa bulik, tetap kada boleh, karena nasab itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian bisa membayangkan kalau anak ini kita katakan nanti anak kita, ternyata ibunya tadi punya anak lagi, suatu hari lalu mereka ketemu, ternyata menikah dua orang. Dan ada kejadian seperti ini, Bu, ada kejadian di kota Malang sampai sekarang ini, ada anaknya ganal-ganal sudah. Ibunya ini tadi punya anak, ya kan, kada tahu kisahnya, anaknya diadopsi kepada orang lain, lalu si ibu ini menikah lagi karena mungkin yang pertama kondisi ekonomi sakit, akhirnya anak dijulung ke orang, dinisbatkan kepada nama si bapak yang mengambilnya. Lalu si ibu ini kemudian menikah lagi, setelah jalan waktu berapa tahun menikah lagi, dan keadaan ekonominya bagus. Akhirnya anaknya dipelihara sendiri. Suatu hari qadarullah, dua orang saudara ini ketemu dan sama-sama senang, akhirnya menikah dan beranakan sampai hari ini. Nah, ini perkara yang dosa yang luar biasa, karena zina dia sepanjang masa. Karena orang-orang sudah memberitahu bahwasanya ibumu sama, ibunya sama, tapi mereka tetap melanjutkan urusan pernikahan. Ini dosa yang terus-menerus akan dia pikul. Nah, seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nasabnya dinasabkan kepada orang lain atau mengangkat anak tadi lalu dinasabkan kepada dirinya, ini dikatakan tidak akan mencium baunya surga. Demikian pula orang yang mengganti nasabnya.
Kalau di Banjar ini apa? Kalau ningrat itu kan Gusti ya kalau. Nah, terus ulun ganti ngaran ulun misalnya Gusti Umar Talib misalnya kayak itu ya kalau supaya jadi Gusti keturunan siapa karena ulun catat-catat aja kan kawa aja. Nah, menasabkan kepada yang lain bukan nasabnya ini pun juga terlarang. Rasul mengatakan manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya tidak akan pernah mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin 70 aman. Padahal kata Nabi, aroma surga tersebut akan bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Ini salah satu lah, hati-hati jadi masalah nasab, masalah urusan keturunan. Ini benar-benar harus dijaga karena perkara ini benar-benar diperhatikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan mencium baunya surga adalah wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama kadada. Lalu dia minta cerai. Kenapa ding hendak minta sarak? Pacar lawas mahadangi misalnya kayak itu. Ya kalau mana lebih bungas, lebih berduit, lebih segala-segalanya ya kan? Tanpa alasan dia minta cerai daripada suaminya yang ada. Yang seperti ini dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu kan memerintahkan untuk menjaga pernikahan. Pernikahan ikatan ini disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat, Allah yang mengikatnya. Dengan ikatan yang kuat dengan nama perkawinan disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Ini harus dijaga. Dan yang merusakkan yang namanya perjanjian yang sangat kuat ini namanya perceraian. Meskipun perceraian itu adalah sesuatu yang halal, boleh orang bercerai, tapi ketika seseorang itu bercerai tanpa ada alasan syar'i, wanita ini minta cerai tanpa ada alasan syar'i. Alasan syar'i itu alasan seperti apa? Alasan syar'i itu misalnya berkaitan dengan agamanya. Ini suaminya menyuruh istrinya, ding, ikam kerudungnya buka. Kada boleh lagi berkerudung, rambut harus disemir habang hijau kuning biru misalnya. Kada boleh lagi pakai baju yang menutup aurat, harus bajunya yang pendek. Ya kan? Kada perlu lagi urusan-urusan agama. Ini seperti ini apa? Ini alasan syar'i. Apa yang harus dilakukan oleh wanita seperti ini? Harus minta cerai. Karena tidak bisa ada suami yang seperti ini. Atau suaminya ini justru pokoknya intinya menyuruh kepada suaminya ini kepada istrinya untuk melakukan pelanggaran kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Atau suaminya tidak sholat misalnya. Sudah dinasehati untuk sholat bang, sholat kak, sholat pak, sholat bah. Tidak mau sholat. Atau lakinya ini melakukan kemusyrikan yang besar, melakukan kekafiran, maka harus minta cerai yang seperti ini. Tidak boleh pernikahan dipertahankan. Karena pernikahan itu tanggung jawab suami untuk mengajak keluarganya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu kata Allah pada laki-laki ini. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Tugas laki-laki seperti ini. Lah kalau laki-lakinya sembahyang kada sudah diingatkan berkali-kali, memang dia ingkar tidak mau mengerjakan sholat, kada hendak aku sembahyang katanya. Kufur orang yang mengatakan seperti ini. Nah, maka perempuan kalau seperti ini alasan syar'i, boleh dia untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau tanpa ada alasan syar'i, karena perkara-perkara yang tidak ada penjelasannya di dalam agama, maka hukumnya adalah haram meskipun cerainya sah. Cerainya sah, tapi dia melakukan dosa. Dia melakukan perbuatan yang haram. Dan bukan hanya haram, Rasul SAW mengatakan ayyumamra'atin, siapa saja dari wanita kata Nabi, sa'alat zawjahat talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Siapapun wanita itu kata Nabi, kalau sampai dia meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak ada alasan yang dibenarkan, tidak ada masalah yang bisa menjadikan apa yang dia inginkan itu benar, maka perempuan ini kata Nabi, faharamun 'alaiha raihatal jannah, haram baginya aroma atau baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu jadi hati-hati juga, Bu.
Artinya namanya hubungan suami istri ini kan ada pasang dan ada surutnya. Ya, ketika ini dibangun di atas agama Allah, di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas saling menasehati antara yang satu dengan yang lain, insya Allah semua gelombang naik dan turunnya ini akan bisa saja dilalui. Dan ini mudah-mudahan kita mendapatkan yang seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang dapat jabatan tapi tidak melaksanakan jabatannya tersebut. Artinya dapat jabatan, senang dengan jabatan tingginya, senang dengan jadi orang penting, tapi justru tidak melaksanakan apa yang dijabatkan kepada dirinya. Nah, ini berkenaan dengan jabatan-jabatan. Artinya mungkin kalau kita kampanye kayaknya ya, kalau anak jadi anggota dewan, anak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apa, ya kan? Hati-hati, pikirkan ini dulu. Mampukah kita untuk menjalankan jabatan? Jangan sampai cuma kampanye aja, hendak ini, hendak itu, kalau sudah jadi tidak mau melaksanakannya. Karena jabatan itu dikatakan oleh Nabi sebagai sebuah amanat. Dan dia merupakan ujian kejujuran bagi seseorang, itu jabatan. Makanya Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan, diberikan kepada dia ini kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, karena kepemimpinan itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kepemimpinan kepada seseorang dan Allah pula yang menariknya. Maka orang yang seperti ini tidak mengiringi kepemimpinannya itu dengan nasihat, dengan perbuatan-perbuatan baik, maka orang ini tidak akan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, innaha nadamah wa satakunu innaha nadamah wal khizyu yaumal qiyamah. Itu bahkan menjadi penyesalan dan kehinaan nanti pada hari kiamat. Artinya ini mengajarkan kepada kita untuk hati-hati di dalam jabatan. Jabatan apa, Ustadz? Apakah ada semua jabatan? Semua jabatan. Hendak pian jadi ketua PKK lah, hendak jadi ketua masjid, ketua Aisyah, ketua apapun, yang namanya jabatan itu berlaku umum. Orang yang tidak menunaikan jabatannya, maka orang ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berkhianat. Dan orang yang berkhianat tidak akan pernah mencium aroma surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini sampai jam berapa, Bu? Jam 5. Yang terakhir pula, diancapi aja, ini mungkin pian sudah paham juga, wanita yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya. Nah, ini perlu juga menjaga urusan pakaian. Artinya pakaian seorang muslimah itu berbeda dengan pakaian orang-orang fasik, dengan pakaian orang-orang kafir. Hari ini diperangi, Bu, oleh orang-orang munafik. Sampai ada orang yang ngomong, kada usah mengurusi pakaian wanita itu hendak kayak apa, biar aja. Ya memang kita tidak ngurusi kalau orang itu kafir. Tidak mungkin ada orang Buddha lalu kita panggil, orang Buddha, bini pian suruh bercadar lah. Kada mungkin kita ngomong seperti itu. Atau bini pian suruh berjilbab yang besar. Tidak mungkin kita akan ngomong seperti itu. Kita ngomong kepada kaum muslimin untuk mengajak istri-istri mereka, kaum muslimah, untuk menutup aurat mereka. Tapi mereka yang ribut. Orang-orang munafik, kalau pian baca di berita-berita, ada terus orang-orang munafik ini menyuruh kita untuk wanita-wanita muslimah ini untuk mencopot kerudung-kerudung mereka, untuk menampakkan aurat-aurat mereka. Padahal Rasul SAW mengatakan ada wanita yang seperti itu, yang tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi SAW. Wanisaun kasiyatun ariyat. Mereka ini berpakaian tapi telanjang, kata Nabi. Mumilatun mailat, condong ke sana kemari. Ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka ininya lah, Bu, apa ngarannya itu? Sanggulnya itu. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan pakai sanggul itu tidak boleh perempuan. Ada kalau bahari kan pakai sanggul itu kan, Bu. Nah, jadi goyang-goyang kayak punuknya onta, kata Rasul SAW.
Nah, orang-orang yang pakai sanggul tadi jalan melenggak-lenggok seperti punuknya onta bergoyang-goyang. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Fa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Padahal kata Nabi, aroma surga itu akan bisa ditemukan, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Nah, ini beberapa kelompok yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kelompok-kelompok seperti ini yang mencari ilmu agama bukan untuk menambah ketakwaan, bukan untuk menambah keimanan, bukan untuk menambah ketaatannya kepada Allah, tetapi untuk menambah hartanya. Artinya pokoknya urusannya duit terus. Bertarif. Jauh dekat kada sama. Ya kalau Bu, ada tarifnya macam-macam. Tujuannya untuk mencari harta. Atau mungkin justru dia berfatwa dengan fatwa-fatwa yang salah, tujuannya hanya untuk mencari harta. Karena Nabi mengatakan, ada nanti akhir zaman kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka akan jual agama mereka dengan sekeping daripada urusan-urusan dunia. Ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi masalah nasab. Nah, ini harus diperhatikan. Nasab ini dijaga di dalam Islam. Karena nasab ini akan menentukan perwalian, perwarisan, mahram dan segala macam. Akhirnya dijaga pula anak-anak perempuan kita. Jangan sampai mereka ini wal'iyadu billah, mereka ini hamil tanpa ada pernikahan. Karena ini akan menjadikan nasab mereka terputus dengan bapaknya. Hati-hati kalau yang seperti ini. Dan yang ketiga tadi, apa Bu? Masih ingat? Hah? Wanita yang minta cerai. Jadi rukun-rukun aja lawan abahnya. Ya kalau kada usah minta cerai. Sampai ada pepatah kan, rumputnya tetangga itu lebih bagus daripada rumput kita di rumah. Jadi ada yang membisik-bisiki sudah, kada usah. Artinya yang ada ini sudah disyukuri aja. Ya kalau anggap sudah barang antik Bu Ai. Ya kalau barang antik ini kayaknya kalau lawas-lawas diingun larang harganya. Nah, anggap seperti itu. Terima kita sudah. Kelebihan suami kita atau kelebihan istri kita, kekurangannya sudah diterima apa adanya. Selama tidak membawa kepada kemungkaran Bu lah. Selama tidak menyuruh kita, perempuannya misalnya disuruhnya untuk membuka auratnya, dilarangnya sholat, ya kan, disuruhnya ikhtilat dengan laki-laki lain misalnya, sudah kita kumpul-kumpul aja kata bapak. Nah, ini selama yang diperintahkannya itu adalah perkara-perkara yang tidak melanggar agama Allah, maka ya sudah, anggap barang antik aja sudah kata bapak, disimpani aja, diingun aja ya kalau. Dan yang keempat kemudian masalah kepemimpinan, orang-orang yang diberikan kepemimpinan tapi tidak melakukan amanatnya, maka ini tidak akan mendapatkan aroma baunya surga. Dan yang kelima, yang terakhir adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka justru seperti telanjang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan nggak Bu? Waalaikumsalam. Paket-paket Bu. Kada kedengaran Bu. Oh ya. Ya ini kan masalah mahram tadi kan. Makanya nasab itu berkaitan juga dengan masalah mahram. Artinya saya mengadopsi anak kecil perempuan.
Lalu bagaimana nanti setelah besar? Kebiasaan di masyarakat kita, anak ini sudah dianggap kayak anak sendiri. Ya kan? Misalnya salaman lawan abahnya, dicium lawan abahnya, ya kan? Rambutnya terlihat, auratnya terlihat. Mungkin inya berselawar handap di depan abahnya, kada ada masalah. Pada papa ini anak seorang juga. Secara syariat ini dilarang. Karena anak ini tidak halal untuk dilihat auratnya oleh bapaknya. Kenapa? Karena dia bukan bapaknya. Makanya para ulama memberikan cara. Kalau mau mengadopsi anak, itu kalau anak yang diadopsi itu perempuan, itu cari yang dekat dengan abahnya. Misalnya kemanakan yang laki. Keponakan saya kan mahram dengan saya. Misalnya inya kada berjilbab pun kada masalah, karena inya kemanakan ulun juga. Tapi kalau mencari anak adopsi itu laki-laki, itu cari yang berhubungan dekat dengan ibunya, dengan si wanita. Misalnya kemanakan bini, lelakian. Kalau lawan kita kan sudah kada ada masalah, sama-sama laki. Yang jadi masalah kan dengan istri kita. Tapi karena ternyata dia keponakan istri kita, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam artian boleh terlihat bini kita misalnya terbuka rambutnya, ya kan? Terbuka aurat rambutnya ini, si keponakan ngelihat kan enggak masalah, Bu. Karena masalah karena dia keponakan bujur. Nah, itu yang diatur di dalam mengadopsi anak. Tapi kalau kada tahu juntrungannya anak siapa ini, anak fulan, anak alan ngambil di rumah sakit atau diberi orang yang kada jelas juntrungannya, maka ini tidak boleh kalau sampai terjadi seperti itu. Artinya kelihatan auratnya, maka ini tidak boleh. Haram hukumnya. Bersentuhan, salaman misalnya, maka ini haram. Tidak boleh untuk dilakukan yang seperti itu. Nah ini, makanya Islam itu benar-benar menjaga urusan nasab. Nah, seperti itu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah justru sudah besar ini harus malah diberitahu supaya dia bisa menjaga dirinya. Artinya antara dirinya dengan orang tua angkatnya ini ada batas-batasan. Bagaimana kalau sudah besar? Ya tetap, Bu, diberitahu. Tidak ada masalah, apalagi kalau dia sudah besar, sudah bekerja, mungkin pikirannya juga sudah paham tentang masalah-masalah seperti ini, dijelaskan perkara-perkara urusan agamanya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetap harus diberitahu. Kalau sampai anak ini perempuan, misalnya perempuan lah, lalu ada orang yang meminang, ujung-ujungnya kan meminang ke kita, Bu, sebagai orang tuanya. Lalu sang bapak menikahkan, bapaknya bapak angkat menikahkan, tidak boleh. Lalu bagaimana Ustadz kalau mau menikah seperti apa? Walinya hakim. Kalau bapaknya tidak bisa ditemukan. Tapi cari dulu bapaknya. Bapaknya dicari, kalau bapaknya tidak ketemu maka walinya hakim. Kalau bapaknya ada, bapaknya yang harus menjadi wali karena dia yang berhak. Kalau tidak ada bapaknya, saudaranya. Dan urutan-urutan wali itu nanti di pengadilan agama itu dijelaskan nanti. Bapaknya, saudara laki-lakinya, pamannya nanti dan seterusnya. Enggak, Bu, enggak. Saya punya keponakan, punya keluarga, anak angkat sampai besar. Ya kan? Itu akhirnya sudah besar diberitahu bahwa kamu anak angkat. Akhirnya dibantu cari ibunya, cari bapaknya, ketemu dengan bapaknya. Justru sampai sekarang anak itu justru lebih dekat kepada bapak angkatnya, kepada ibu angkatnya, bukan kepada bapaknya yang sana, tidak. Tapi tetap ada hubungan baik. Dia tahu ini bapak saya, ini ibu saya yang asli, ini ibu yang mengasuh saya. Tetap semuanya hubungannya menjadi baik. Tidak ada yang jadi minggat, jadi marah atau jadi tidak. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena dijelaskan terlebih dahulu. Sampai sekarang, Bu, ada orangnya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskannya dengan cara yang baik. Insya Allah, apalagi orangnya sudah besar, sudah kerja, mungkin sudah mengerti tentang segala sesuatu, kalau dijelaskan dengan baik, insya Allah dia akan mengerti. Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia bukan mahram. Tidak boleh berkumpul dua orang ini tadi. Karena dua orang ini boleh untuk menikah. Artinya si anak angkat laki-laki dan anak kita yang perempuan, ini kan sepupu dia, Bu ya. Iya, Bu. Betul ya? Sepupu, Mas. Sepupu bukan mahram. Boleh baginya untuk menikah. Maka harus dijaga batas-batas mahram. Harus dijaga batas-batas aurat, harus dijaga semua itu. Tidak bisa dijadikan bebas, tidak bisa. Karena kita terikat dengan hukum berkaitan dengan masalah membuka dan menutup aurat. Jadi tidak boleh itu. Kalau insya Allah kalau masalah administrasi, insya Allah ini tujuannya bukan untuk kita menyatakan kayak tadi ulun tuh, Bu. Jadi kalau ulun ini biar melihat akta ulun ini